Oke, kita masuk ke ciri tes psikotes dan training palsu. Yang pertama, alamat tes psikotes atau training tidak jelas atau bukan di kantor pusat maupun di kantor cabang perusahaan. Yap, kebanyakan perusahaan penipu ini menggunakan lokasinya itu di ruko-ruko, dan rukonya itu mereka agak menjauh dari pusat keramaian ya. Kalau kayak menyudutkan diri gitu loh rukonya, untuk mengurangi kecurigaan dari orang-orang sekitar. Kalau menurut saya ya. Yang kedua, tidak ada plang atau nama perusahaan di depan gedung atau ruko tersebut. Setahu aku dan sepengalaman aku ya, kalau emang dia perusahaan yang real, kebanyakan kan pasti membutuhkan plang atau memberikan identitas diri dari nama perusahaan mereka agar lebih mudah untuk ditemui atau dicari gitu kan. Sedangkan kalau perusahaan penipu ini mereka gak mencantumkan sama sekali nama perusahaan mereka sendiri. Jadi ruko mereka tuh polosan aja, gak ada banner, gak ada apapun itu yang mengidentitaskan perusahaan mereka lah gitu ya. Yang ketiga, untuk tes psikotes tidak dilakukan secara massal. Ini yang aku alami ya. Jadi tes psikotesnya mereka itu seperti kayak sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kita datang, kita nemuin staffnya. Mereka bilang sih gak ada, HRD-nya tuh lagi gak ada, jadi diwakilin sama staffnya. Dan itu pun mereka sebelum mulai tes psikotes bukan wawancara sih, lebih tepatnya mereka ngajak kita ngobrol. Mereka malah menjelaskan tentang perusahaan mereka sendiri, mereka menjelaskan gimana sih cara kerja perusahaan mereka sendiri gitu loh. Dan kita nggak dikasih kesempatan buat ngomong, buat menjelaskan diri kita sendiri, buat ngasih tahu identitas kita atau apapun itulah tentang diri kita sendiri ya. Dan kalau kita udah siap tes psikotes, nanti kan kita ditanya tuh, udah siap untuk tes psikotes? Udah siap? Kalau siap ya udah kita langsung tes psikotes. Bukan yang kayak biasanya ya, yang selama ini aku alami kan, pasti kita tuh nanti dikumpulin tuh dalam satu ruangan, terus nanti ada satu yang ngasih aba-aba atau yang ngawasin gitu kan, ngawasin kita buat tes psikotes secara massal tersebut. Bukan yang kayak gini, malah ibaratnya kayak sendiri-sendiri, malah diwawancarain dulu, malah bukan diwawancarain sih, itu lebih tepatnya kayak lebih di apa ya, diajak ngomong dulu buat deal-dealan gitu loh ya. Kalau untuk bagian training, kalau trainingnya itu biasanya dilakukan secara masif. Masif di sini itu memberikan materi yang sama untuk semua pendidikan atau semua jenis bidang. Eh, Kayak gini loh, trainingnya itu dilakukan malah trainingnya itu dilakukan secara massal, tapi di situ malah digabungin kayak yang jurusan SMA, pendidikan SMA, SMK, diploma, sarjana S1, sarjana S2, digabungin dalam satu ruangan yang sama dengan materi yang sama dengan bidang yang berbeda. Kan aneh ya kan? Di situ udah nggak mulai nggak masuk akal gitu. Oke, yang keempat, dimintain biaya untuk administrasi. Lebih gak masuk akal lagi. Dimana-mana kita itu kalau ngelamar kerjaan atau diundang interview atau diundang training, ya pasti kita gak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi kalau misalnya mereka minta biaya untuk administrasi atau apapun itu alasannya, udah blacklist lah, itu pasti perusahaan penipuan, karena perusahaan yang real tidak akan pernah meminta uang sepeser pun. Oke? Nah, di sini aku mau ngasih tahu tips biar nggak ketipu. Yang pertama, sebelum datang interview, kita cek dulu di Google mengenai perusahaan tersebut. Bergerak di bidang apa, alamat kantornya di mana, dan nomor telepon kantornya. Itu wajib ya, karena kalau dia pakai nama perusahaan terkenal itu kan pasti punya nomor kantor tersendiri ya, bukan mencantumkan nomor HP atau nomor WhatsApp tuh bukan. Dan kalau emang mereka pakai nama perusahaan terkenal, biasanya di web resminya itu ada tuh karir. Nah, di situ ada tulisan tuh biasanya sedang tidak uh, ada lowongan gitu loh. Tidak ada lowongan. Ada keterangan lah kayak gitu ya. Jadi kita tuh di situ biar tahu
ini nih perusahaan beneran membutuhkan karyawan atau enggak kan. Pokoknya kita cari-cari informasi dulu lah gitu kan. Oke, yang kedua, hindari PT atau perusahaan yang berlokasi di ruko. Biasanya perusahaan yang nggak jelas kayak gitu tuh lokasinya tuh, kalau nggak di ruko ya di mall. Kebanyakan tuh kayak gitu ya. Tapi logikanya kalau mereka pakai nama perusahaan yang terkenal, gak mungkin lah perusahaan terkenal semacam itu, sebesar itu, malah merekrut karyawannya di ruko-ruko yang gak jelas. Itu kan kan gak masuk di akal ya. Pasti kebanyakan mereka tuh ya rekrutnya tuh langsung di perusahaan mereka sendiri atau di kantor mereka sendiri kan. Yang ketiga, harus curiga kalau persyaratan awalnya mudah. Ya kayak itu tadi kan, semua jurusan bisa, boleh masuk tanpa pengalaman, boleh gitu. Terus diiming-imingi hal yang menggiurkan, kayak yang contoh aku alami tuh kayak gini. Kalau kita nggak lulus, kalau kita lulus tes psikotes nih, tapi nggak diterima sama perusahaan yang kita minati, nanti mereka akan mencarikan kita perusahaan yang lain gitu loh, yang katanya yang perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan mereka gitu loh, gitu ya. Jadi eh, mereka tuh memberi kayak ngasih kita tuh, wah kayak kok gampang banget, kayak wah kayak enak banget gitu loh. Jadi jangan sampai termakan ya dengan kata-kata mereka dan rayuan mereka itu ya. Oke, yang keempat, di sini kita cari kerja buat dapetin duit. Jadi kalau kita belum kerja, ngapain kita buang duit? Dalam artian kalau mereka minta duit, jangan pernah kasih. Karena perusahaan itu merekrut karyawan itu tanpa meminta biaya sepeser pun. Jadi ngapain kita harus bayar? Ngapain juga kita harus ngeluarin duit? Kan kita belum kerja gitu ya. Yang kelima, minta doa restu orang tua atau petunjuk dari Tuhan buat nggak ketipu, biar nggak ketipu gitu ya. Kita banyak-banyak berdoa lah sama Tuhan, dan minta sebelum tes atau ke lokasi tes itu, minta doa sama orang tua dulu gitu loh, biar kita tuh dipermudahkan. Atau ya kalau misalnya emang penipuan, ya kita bisa dihindari dari penipuan tersebut. Contohnya kayak aku yang waktu itu, untungnya aku tuh sholat, terus apa namanya, minta restu juga sama orang tua. Jadi apa ya, kuat apapun mereka nahan aku buat jangan sampai keluar dari gedung itu atau ruko itu, karena mereka nggak akan ngebiarin atau ngelepasin kita buat keluar dari ruko itu sebelum kita ngasih mereka uang gitu loh. Jadi apa namanya, mungkin berkat dari doa orang tua atau sholat tadi, jadi sekeras apapun mereka menahan, dan aku bisa lepas. Ya alhamdulillah bisa lepas tanpa memberikan uang sepeser pun kepada mereka. Oke, jadi di sini aku juga ngasih tahu gimana cara cara kata-katanya gitu loh, cara ngomong cara ngomongnya untuk menghindar dari perusahaan penipuan tersebut. Itu yang pertama, cukup bilang, maaf pak atau ibu, saya hanya membawa uang pas untuk ongkos saya pulang gitu. Atau kalau yang bawa kendaraan, ya maaf pak atau ibu, saya hanya bawa uang seadanya untuk beli makan atau minum nanti gitu. Atau pura-pura izin ke toilet, padahal sebenarnya kita pura-pura kabur. Ya pinter-pinter kita lah buat ngakalinnya. Atau pura-pura keluar, oh saya sumpah nggak bawa uang sepeser pun, jadi saya mau keluar dulu buat cari ATM. Atau ada teman saya di luar, saya mau coba nanya dulu dia ada uang nggak gitu, atau minta tolong dia buat ngambilin saya uang di ATM, kayak gitulah. Pinter-pinter kita lah buat membohongi penipu tersebut ya kan, biar keluar dari ruko tersebut. Oke, jadi ya segitu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu diberkahi jalan dalam mencari pekerjaan. Jangan lupa untuk di subscribe, komen, like, dan share ke semua teman-teman kalian, biar kita jadi smart people yang gak mudah untuk ditipu
dengan mudah sama perusahaan-perusahaan penipu ini. Oke, see you next time. Bye bye.